Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Asyidiki. Saya akan menyampaikan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, penggunaan pembangkit listrik di Indonesia atau bahkan di dunia itu masih mayoritas mengandalkan sumber daya fosil. Sedangkan yang kita ketahui, ketersediaan sumber daya fosil di dunia itu semakin menipis. Maka dari itu kami melakukan penelitian apakah panel surya dan turbin angin sebagai pembangkit listrik alternatif itu efektif. Dalam penelitian kali ini kami membatasi ruang lingkup di jalan tol. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan yang pertama adalah bagaimanakah penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Bagaimana penggunaannya, bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, bagaimanakah penggunaan turbin angin dan panel surya sebagai pembangkit listrik alternatif. Yang ketiga adalah efektifkah panel surya dan turbin angin ini sebagai pembangkit listrik energi alternatif di jalan tol. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Risma Alfariani. Di sini saya akan mepresentasikan bab kedua, yaitu kajian pustaka. Subbab yang pertama yaitu energi fosil. Menurut artikel yang ditulis oleh Dahono pada tahun 2016, secara umum sumber energi utama di bumi adalah energi matahari, energi panas bumi, energi nuklir, dan juga energi pasang surutnya air laut. Energi fosil merupakan energi matahari yang dikumpulkan secara berjuta-juta tahun oleh pepohonan dan ditabung oleh bumi. Energi ini sangat efektif untuk membantu manusia pada zaman ini. Tetapi ketika penggunaannya berlebihan, maka energi ini akan cepat habis. Artikel yang kedua ditulis oleh Rostika dan kawan-kawan pada tahun 2016 bahwa energi fosil merupakan energi yang banyak digunakan oleh masyarakat di dunia saat ini. Dengan penggunaan yang sangat berlebihan, maka ketersediaan bahan bakar fosil ini juga semakin menipis. Dengan tidak adanya kesadaran oleh manusia yang menggunakan bahan bakar fosil ini, maka akan semakin mempercepat krisis bahan bakar fosil. Dari kedua artikel tersebut dapat kita simpulkan bahwa energi fosil merupakan energi matahari yang dikumpulkan selama berjuta-juta tahun di dalam bumi. Energi ini termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, bila penggunaan yang terus-menerus akan mengakibatkan krisisnya energi fosil. Subbab yang kedua yaitu panel surya. Artikel pertama ditulis oleh Rifan pada tahun 2012. Bahwa panel sel surya dapat mengubah intensitas cahaya atau sinar matahari menjadi energi listrik. Panel sel surya dapat menghasilkan arus yang dapat digunakan untuk mengisi baterai. Artikel yang kedua ditulis oleh Julisman dan kawan-kawan pada tahun 2017 bahwa panel surya merupakan alat konversi sinar matahari atau cahaya matahari menjadi energi listrik. Untuk pemanfaatan potensial energi surya dapat digunakan dua teknologi yang sudah diterapkan, yaitu energi surya fotovoltaik dan juga energi surya termal. Dari kedua artikel tersebut dapat kita pahami bahwa panel surya merupakan alat konversi cahaya matahari atau sinar matahari menjadi energi listrik. Panel sel surya ini dapat menghasilkan aliran listrik yang dapat mengisi sebuah baterai. Pemanfaatan energi matahari atau cahaya matahari ini ada dua cara, yaitu dengan cara energi surya fotovoltaik dan juga energi surya termal. Subbab yang ketiga yaitu turbin angin. Artikel pertama ditulis oleh Arianto pada tahun 2013. Bahwa turbin angin merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi angin menjadi energi mekanik, lalu diubah menjadi energi listrik melalui generator. Turbin angin yang berporos horizontal dapat membantu menaikkan efisiensinya untuk mendapatkan koefisien
daya yang maksimal. Artikel yang kedua ditulis oleh Pangestu pada tahun 2017 bahwa turbin angin yang biasanya digunakan adalah turbin angin yang berporos horizontal. Sementara turbin angin yang berporos vertikal juga memiliki banyak manfaat. Karena turbin angin yang memiliki poros vertikal mempunyai self-starting yang cukup baik untuk memutar rotor dengan kecepatan angin yang rendah dan juga dapat menghasilkan torsi yang cukup baik. Dari artikel-artikel tersebut dapat kita simpulkan bahwa turbin angin merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi angin menjadi energi mekanik lalu diubah lagi menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Turbin angin yang berporos horizontal dapat membantu menaikkan efisiensinya untuk mendapatkan koefisien yang lebih maksimal. Sedangkan turbin angin dengan poros vertikal juga dapat membantu menjadi sumber energi listrik. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman Rizky, NIM 11021900010 dari kelas L4305. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian analisis, yaitu kombinasi turbin dan panel surya sebagai sumber energi listrik di jalan tol. Pertama, penggunaan fosil sebagai bahan bakar. Penggunaan fosil sebagai bahan bakar untuk membangkit listrik saat ini tidaklah efisien. Hal tersebut dikarenakan bahan bakar fosil yang sudah terkumpul dan tabung oleh bumi mulai menipis akibat aktivitas manusia, karena manusia tergantung terhadap bahan bakar fosil. Yang kedua, bahan bakar fosil sangat tidak modern. Yang ketiga, bahan bakar fosil tidak ramah lingkungan lagi, karena hasil pembakaran bahan bakar fosil sangat tidak baik untuk bumi. Yang keempat, bahan bakar fosil sudah mulai menipis. Yang kedua, sumber daya listrik dari panel surya dan turbin angin. Pertama, kita akan membahas sumber daya listrik dari panel surya. Sumber daya listrik dari panel surya adalah sumber daya listrik yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi listrik yang telah dikonversi dan diperhitungkan menggunakan rumus sehingga menghasilkan listrik yang dapat dipakai. Yang kedua itu turbin angin. Turbin angin merupakan sebuah alat yang dapat mengkonversi energi angin menjadi energi mekanik. Selanjutnya diubah menjadi energi listrik melalui generator. Turbin angin bentuknya umumnya berbentuk sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, yang terakhir, penggunaan panel surya dan turbin angin, pengombinasiannya. Penggunaan panel surya dan turbin angin merupakan sebuah inovasi penggabungan dua sistem pembangkit listrik, yaitu panel surya dan turbin angin, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan merupakan energi terbarukan. Di Indonesia sendiri diketahui kondisi alam memungkinkan untuk mengkombinasikan dua pembangkit listrik ini untuk mengurangi beban listrik yang ada di jalan tol seperti penerangan jalan. Yang kedua yaitu pembangkit listrik ini hemat energi. Yang ketiga tentunya ramah lingkungan. Yang keempat, kondisi alam yang mendukung, karena Indonesia sangat mendukung untuk pembangkit listrik ini. Yang terakhir yaitu menghemat pengeluaran listrik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Adiansyah dari kelas L4305. NIM saya 11021900025. Di sini saya akan mempresentasikan bagian keempat. Bagian keempat yaitu ada sampul, abstrak, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Pada bagian sampul diberi judul, yaitu judul artikel yang kami buat yaitu kombinasi turbin dan panel surya sebagai sumber energi di jalan tol. Lalu identitas penulis, lalu logo Universitas Telkom, lalu program studi universitas, lalu tempat dan tahun terbit. Lalu bagian abstrak. Pada bagian abstrak itu mencakup latar belakang, kajian pustaka, analisis, dan kesimpulan. Dari abstrak yang saya buat yaitu adalah 3 paragraf. Pada paragraf pertama yaitu mencakup latar belakang, lalu paragraf kedua mencakup kajian pustaka, lalu paragraf ketiga mencakup analisis dan kesimpulan. Lalu kata kunci yang dibuat yaitu energi fosil, kombinasi, turbin, dan panel surya.
Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup jawaban dari hasil analisis. Lalu saran berisi kritik dan saran untuk artikel yang dibuat. Kesimpulan yang saya buat yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi turbin dan panel surya merupakan inovasi baru. Lalu bagian daftar pustaka. Daftar pustaka menggunakan penulisan rapor. Lalu contohnya itu Dahono, tahunnya itu 2016, lalu judul dari sumber tersebut, lalu dalam kurung daring, lalu tersedia dimasukkan link di situ, lalu tanggal diakses. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.